Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi kajian kita membaca kitab hikam yang mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita masing diganjar, masing diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai bentuk pengabdian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita masuk kepada hikmah selanjutnya. Sebadanya ternyata itu 3 hikmah berarti kemarin itu. Tapi nanti insyaallah kita akan simpulkan lagi karena memang kemarin hanya sepintas-sepintas. Di hikmah yang ke-55 ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari hanya memberikan hikmah yang cukup pendek, Pak. Yaitu hikmah yang menjadi titimmatun lima qoblaha, menjadi penyempurna bagi hikmah sebelumnya, atau kesimpulan natijah dari hikmah yang kita bahas sebelumnya, yaitu hikmah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyaf wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Al anwaru maqayal qulubi wal asrori. Segitu banyak. Al anwaru, adapun nur-nur itu, matoyal qulubi adalah tunggangan untuk hati, wal asrori dan sir. Nah, jadi cuma segitu banyak, sepenggal saja hikmahnya. Nur itu adalah tunggangan untuk kolbu dan tunggangan untuk sir. Ini naon nih maksudnya ya? Nur yang mana yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Nah, sebelum kita lanjutkan membahas dan menyimpulkan hikmah ini, kita flashback lagi ke belakang, bahwasanya kemarin kita membahas tentang warid ya Pak ya. Yaitu pertama, warid itu adalah innama aurada alaikal warid litakunu bihi alaihi waridan. Allah datangkan warid kepadamu agar engkau mendatangi Allah, agar engkau menjadi orang yang dekat dengan Allah. Apa itu warid? Nah, warid kemarin adalah nurun ilahiyun, cahaya Tuhan, cahaya Allah, nur Allah, yakdzibuhullahu fi qalbi man ahabbahu min ibadih, yang Allah simpan di hati orang yang Ia cintai. Semacam nur yang ada di dalam hati seseorang yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nur ini kemarin dibagi 3, dilirik dari awal, tengah, dan akhirnya, puncaknya. Jadi nanti ada warid atau nur bidayah yang awal, yang kedua ada nur wasat, wasatiyah atau yang tengah-tengah, yang ketiga ada nur nihayah. Nihayah itu puncaknya. Nanti fungsi satu persatunya apa, insya Allah kita akan sebutkan banyak sesuai dengan syarah yang kita baca ini, yaitu dalam kitab Iqadul Himam yang diserahkan oleh Imam Ibnu Ajibah. Yang pertama, nur bidayah atau warid intibah, nama lainnya Pak. Karena kan kalau nanti di dalam suatu ilmu tuh istilahnya tuh banyak tapi pengertian hampir sama. Nah, seperti warid intibah, nur bidayah, eta kene. Apa sih fungsinya? Fungsi yang pertama dari nur
bidayah ini adalah wahwa nurun, adalah nur yang disimpan dalam hati seorang mukminin, yang yukhrijuka min zulmatil ghaflah ila nuril yaqzah, yang mengeluarkanmu dari yang tadinya ghaflah menjadi yaqzah, yang tadinya lalai, yang tadinya lupa sekarang menjadi terjaga, bangun. Mana contohnya? Contoh kemarin kan kita ada orang yang ahli maksiat, entah mengapa langsung berubah menjadi ahli taat. Itu namanya nur bidayah. Atau gampangnya, ada orang yang sering zikir tapi zikirnya masih ghaflah, artinya masih lisan saja zikirnya. Walaupun kemarin di hikmah-hikmah sebelumnya, zikir secara lisan jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena barangkali dari istiqomahnya kita zikir lisan menjadi zikir yang ma'al yaqzah, beserta dengan hatinya. Nah, sehingga ada orang yang zikirnya itu masih dengan lisan saja, belum sampai ke hati, turunkan oleh Allah nur bidayah, maka bukan saja lisannya yang berzikir, tetapi hatinya pun sudah berzikir. Atau ketika ada orang yang baca Quran, salah satu ayat yang paling kita kenang dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran menjadi syifa, ya Pak ya, menjadi obat, menjadi penawar bagi orang yang membacanya. Bahkan nanti di yaumul qiyamah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti bacalah Quran, nanti insyaallah di yaumul qiyamah akan menjadi penyefaat atau penolong bagi orang yang membacanya. Tapi ketika membacanya ada syaratnya, ada. Ketika Quran ingin menjadi obat bagi hati, obat bagi kita, maka salah satu yang harus dipenuhi syaratnya selain qiraatul Quran harus ma'at tadabburi ma'ani, harus mentadaburi maknanya. Berarti kalau kita yang sekarang baca Quran nggak pakai tadabbur makna, tinggalkan saja baca Qurannya, jangan. Lanjutkan saja, istiqomahkan saja bacaan Quran seperti itu. Barangkali di depan Allah akan berikan kekhusyuan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, beranjaknya kita dari baca Al-Quran yang tidak khusyuk dan tidak ada tadabbur menjadi khusyuk dan ada tadabburnya. Nah, itu berkat dengan nurul bidayah atau warid intibah. Warid intibah itu nur yang datang anu ngageingkeun. Kamu tuh salah, harusnya khusyuk, jangan ghaflah, digeingkeun. Apa geingkeun ya? Diingatkan, dibangunkan. Nah, seperti itu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Makanya kemarin kan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, innama auradakal warid litakunu bihi alaihi waridan. Kamu didatangkan warid oleh Allah. Nah, ini maksudnya warid bidayah atau warid intibah, nur bidayah. Didatangkan nur bidayah untuk apa? Agar engkau mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya lalai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang biasanya berdoa tidak dengan kekhuduan, hadir hati, kekhusyuan, didatangkan nur warid oleh Allah yang warid bidayah ini, maka insyaallah doa akan bertambah khusyuk, ditambah dengan kekhusyuan. Nah, kita kan pastilah banyak kita mengaku dari sekian banyak sholat yang kita lakukan, ada berapa sholat dan ada berapa rakaat yang ada khusyuknya, tentu lebih banyak yang tidak khusyuknya. Nah, sehingga apa yang bisa membantu kita untuk bisa khusyuk itu? Mewujudkan, mengaplikasikan dauhan Allah, dauhan Rasul yang sering dizikirkan, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya upaya. Kemudian siapa yang bisa membantu kita? Illa billah, kecuali dengan Allah. Allah dengan apa membantu kita agar bisa menjadi khusyuk? Didatangkannya nur bidayah. Nah, itu waridnya, Pak. Kemarin kan sudah kita jelaskan ya, Pak ya, apa yang menyebabkan seseorang mendapatkan warid tersebut. Kemarin apa saja, Pak? Waduh, salah satu yang bisa mendatangkan warid itu adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bermujahadah, sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatannya, ikhlas dalam melaksanakan ibadah, taat melaksanakan ibadah dengan penuh mujahadah. Mujahadah itu artinya sungguh-sungguh. Walaupun ya pada hasilnya teu khusyuk deui, ya terus saja.
tapi sudah ada kesungguhannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah turunkan kehusuan, ya Allah turunkan kehusuan, insya Allah lambat laun didatangkan nur warid tadi, nur hidayah tadi ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah, sehingga kalau kita simpulkan apa atau hikmah yang ke-55 ini, al-anwar matoyal qulub, nur itu menjadi tunggangan bagi hati, bagi kolbu, karena yang tadinya hati tidak ingat menjadi ingat. Nah, sehingga membawa hati dari tidak ingat menjadi ingat itu diumpamakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan tunggangan, transportasi yang memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang memindahkan itu? Yaitu nur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu yang pertama Pak ya, yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian ada nur yang kedua, asani waridul iqbal. Yang kedua disebut warid iqbal. Iqbal itu secara bahasa artinya menghadap. Yang tadinya tidak menghadap sekarang menghadap. Nah, itu namanya iqbal. Atau bahasa nurnya nur wasatiyah, nur pertengahan. Ini kalau kita sudah diangkat oleh Allah derajat, yang tadinya punten tersolat sekarang sudah alhamdulillah solat. Artinya sudah mulai menghadap kepada Allah, sudah mulai meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, sudah mulai menghadap dengan taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan nur yang kedua, warid yang kedua, yaitu waridul iqbal. Apa itu? Wa huwa nurun yaqdhifuhullahu fi qalbi 'abdihi, yaitu nur yang Allah simpan, yang Allah berikan kepada seorang hamba, disimpan di dalam hatinya, sehingga ketika dia sudah memiliki nur tersebut, payuharrikuhu li dzikri maula wa yughayyibuhu amma siwah, maka hatinya sudah tidak lagi mengingat kecuali kepada Allah. Nah, ini udah tingkatan yang levelnya ada kedua. Jadi kalau pertama zikir Allah, subhanallah, 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 masih di lisan saja, turunkan ke Allah nur bidayah. Yang tadinya subhanallah hanya di lisan, mulai dalam hatinya itu Allah maha suci Allah, Allah maha suci Allah. Nah, kemudian setelah itu berlangsung istiqomah, kemudian turun ke nur kedua. Apa nur kedua? Yaitu lisannya subhanallah, hatinya tidak mengingat kecuali ke Allah. Barang-barang dunia itu udah nggak ada di hatinya. Ini level kedua. Ini insya Allah ini rada-rada udah mulai sulit ya Mas. Dari ke level kedua itu nggak aya di barang dunia. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang kemarin, aurada alaikal warid. Kemudian Allah datangkan warid yang kedua. Apa tujuannya? Liyastaslamika, liyatasallamaka, untuk menyelamatkanmu min yadil aghyari, dari cengkraman makhluk. Artinya hatimu sekarang dicengkram oleh dunia, hatimu sekarang dicengkram oleh makhluk. Ada siapanya? Yang dari mulai makhluk yang bernyawa sampai yang enggak bernyawa, semuanya kan ada di hati kita. Dari mulai motor, mobil, kendaraan, rumah, semuanya kan ada di hati nih. Nah, agar supaya yang selain dari Allah itu hilang, maka turunkan warid yang kedua oleh Allah. Hilanglah motornya dari dalam hati, hilanglah mobilnya dari dalam hati, hilanglah dunianya dari dalam hati. Nah, ini bukan sulitnya luar biasa. Karena mun kita mah pantong boroning leungit motor ya, leungit udut ge leungit hate. Ya, artinya kan kalau orang yang motornya udah disimpan di dalam hati, motornya hilang kan sama hati-hatinya yang hilang. Artinya kan membekasnya sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau orang yang sudah diturunkan warid yang kedua ini, mudah-mudahan kita semuanya sing dapat ya Pak. Ini mudah-mudahan suatu saat lah ya Pak. Suatu saat sing dipaparinan hidayah, taufik oleh Allah, kita pun sampai kepada tujuan yang ini. Yaitu ketika Allah turunkan nur. Nah, ini mah dipelajarinya kayak gimana? Bapak mau masantren ratusan tahun ke mual ayat kitabna, Pak. Gimana caranya supaya saya mempelajari warid iqbal atau nur wasatiyah? Enggak akan ada. Artinya ini murni bagi orang-orang yang yasha'u min ibadi, yang Allah kehendaki dari sebahagian hambanya. Namun hamba tersebut terkadang ada yang sudah cumpon sarah, ada yang tidak cumpon sarah. Yang kita mah hanya menjadi hamba yang
cumpon syarat saja tujuan kita. Apa cumpon syarat agar mendapatkan nur? Yang kemarin ya Pak ya. Ibadah sing ikhlas, mujahadah dalam taat, bersedekah sebanyak-banyaknya, doa, meminta doa dari guru-guru, teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh. Insya Allah itu menjadi sabab ya turunnya warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua Pak. Jadi kalau kita sebutkan lagi Pak, hikmah yang kemarin, Allah datangkan warid kepadamu yang kedua, liyatasallama min yaddil aghyar wa liyuharriraka min riqqil athar, untuk menyelamatkanmu dari cengkraman makhluk dan untuk memerdekakanmu, melepaskanmu min riqqil athar, dari perbudakan makhluk. Ya kan kita nggak disadari ya kita memang diperbudak oleh makhluk. Diperbudak oleh makhluk. Nah, kalau orang yang sudah datang warid yang kedua, di hatinya hanya Allah. Ini susah, luar biasa. Mun di kantor kumaha? Ya Allah. Mun di rumah gimana? Ya Allah hatinya. Kemudian bisa nggak berinteraksi? Ya berinteraksi, ya bisa. Tetapi semuanya di dalam hati itu hanya ada Allah. Biar gampangnya kayak gini, Pak. Ketika kita berada di suatu tempat yang kalau ada hatinya ada Allah, maka gimana caranya? Apa yang kita kerjakan tuh mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu kan orang yang di dalam hatinya ada Allah. Biar gampangnya kan gini Pak, kalau ada orang yang berbuat maksiat, ada nggak Allah di hatinya Pak? Makanya kata Mu'tazilah rada keras, kata Mu'tazilah kalau ada orang maksiat, maka itu hukumnya kafir. Kenapa bisa jadi kafir gitu? Satu, melanggar perintah Allah. Kalau melanggar artinya menantang. Dua, ketika maksiat Allahnya hilang. Setuju nggak kira-kira? Karena ini Mu'tazilah dia banyak. Kata Mu'tazilah, kalau orang yang bermaksiat, dosa besar apalagi, itu langsung dihukumi kafir. Tapi kata Ahlussunnah wal Jamaah masih enggak ya Pak. Tetap hukumnya orang tersebut sebagai muslim, hanya disebut muslim yang fasik saja. Fasik itu adalah orang yang mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah, cuma keimanannya lagi menurun. Kalaupun tidak menurunnya, imannya tetap sama, berarti kekufurannya yang lagi naik. Nah gitu-gitu bahaya Pak. Makanya kan kalau dalam hadis itu kan iman itu naik dan turun. Itu ulama juga sepakat, ada yang naik turun. Tapi kata dalam beberapa madhab ulama itu nyebutkan iman mah nggak naik turun. Yang naik turun itu kekufurannya. Artinya pada saat kita taat kepada Allah, bukan iman yang naik tapi kufurnya yang menurun. Nah kemudian ketika kita bermaksiat kepada Allah, imannya hilang? Enggak, imannya ada, cuma kufurnya yang naik. Ya Bapak mau megang yang mana? Mau yang mana ini? Nah sehingga kalau sudah datang warid yang kedua, insya Allah keluarlah segala sesuatu amma siwa, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Payukhrijuhu payuharriku li dzikri maula wa yughayyibuhu amma siwa fala yazalu mustaghilan bi dzikrihi ghaiban an ghairihi. Cirinya ada. Apa ciri orang yang sudah diturunkan nur wasatiyah oleh Allah? Cirinya apapun yang dia lakukan, dimanapun dia berada, kapanpun dia beraktivitas, tak pernah luput hatinya berzikir. Nah itu ciri orang yang sudah diturunkan nur wasatiyah. Kalau kita kan ya kadang-kadang ya banyak, kadang-kadang pada sholat kakarak zikir, etapun zikirnya kadang-kadang malgop lah lagi. Apalagi kan kalau ada kesibukan dan lain-lain. Ya, artinya nur wasatiyah itu ya kayaknya mah ada sih kan apa. Can belum masuk kumpul. Itu yang kedua. Nah kemudian berarti ini petingkatan udah soleh pisannya banyak. Karena kalau yang pertama itu dari salah jadi soleh, jadi benar, dari maksiat jadi taat. Kalau yang kedua dari taat menjadi lebih taat. Hatinya sudah tidak lagi mengingat selain Allah. Kan kebayang nih nur yang ketiga berarti Pak. Adapun yang ketiga, nah ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kemarin.
Aurada 'alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Apa yang bisa menghalang kita musyahadah dengan Allah, melihat Allah. Musyahadah dalam bahasa tasawufnya itu musyahadah. Jadi melihat sifat Allah, melihat af'alnya Allah dari sir kita itu melihat. Apa yang bisa menghalang? Satu yang bisa menghalang itu makhluk yang ada di dalam hati kita. Maka nur yang kedua tadi itu menghilangkan makhluknya. Tapi apakah masih bisa melihat diri sendiri? Nah ini ada yang lebih hebat Pak, kata ulama. Nah, ini kalau kita nggak sampai ke makom ini kadang-kadang susah juga memahaminya Pak. Kata para ulama, mana tadi tanya? Palpanau anin nafsi wazawaluha as'abu minal fana'i anil kaun. Merasa makhluk itu hilang, artinya hilangkan makhluk dari hati itu lebih mudah dibandingkan menghilangkan diri sendiri dari hati. Nah emang menghilangkan diri sendiri itu orang siga ketika ibadah sudah tidak lagi melihat dirinya, sudah tidak lagi berpikir tentang egonya, sudah tidak berpikir lagi tentang kepentingan dirinya. Ibadah hanya ngaula, ibadah itu hanya menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi diri ini. Itu sudah dimasuki nur yang ketiga. Luar biasa. Kalau nur yang kedua masuk, yang diingatnya masih Allah. Allah saja. Tapi ketika ditanya, kenapa sok zikir-zikir wae? Ada kalanya dia menjawab ingin mendapatkan punten ya Pak, ingin bermusyahadah kepada Allah, ingin ma'rifat, ingin menjadi muqarrabin, ingin musyahadah, ingin muqarrabin, ingin ma'rifat, kepentingan diri bukan? Keuntungan untuk diri bukan? Nah kalau orang yang sudah datang nur yang ketiga udah nggak ada keinginan kayak gitu. Artinya apa? Kamu kenapa itu beribadah gitu? Ya saya hamba. Kalau hamba itu kan tugasnya mengerjakan yang diperintahkan Tuhan. Udah kayak gitu. Artinya sudah tidak ada lagi kepentingan dan ego diri sendiri. Terus luar biasanya orang-orang yang wisol. Ini kalau dalam bahasa waridnya ini warid wisol namanya. Wisol itu memang sudah sampai. Jadi kalau kita susun dari awal, warid bidayah, nanti nur bidayah, nur wasatiyah, nur nihayah. Artinya mah awal, tengah, akhir. Adapun dari warid, yang pertama warid intibah, membangunkan. Setelah itu warid iqbal, menghadapkan. Kemudian warid wisol, sampai. Tapi insya Allah yang satu warid pertama mudah-mudahan ya Pak. Insya Allah ya Pak. Nah, karena memang ya walaupun ya kadang-kadang maksiatnya masih ada. Tapi ya insya Allah wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Setelah maksiat kita ingat lagi janji Allah, ingat lagi ancaman Allah, fastaghfaru li dzunubihim. Kita tobat lagi sehingga mudah-mudahan kita signiparin warid yang kedua. Nah, kelihatan enggak Pak? Menjadi alat yang memendahkannya nur tadi. Dari pertama yang nur bidayah tadi, mindahin dari maksiat dari sore. Nah ini perpindahan ini kata Sayyid Ibnu Athaillah matoyal qulub, sebagai kendaraan hati. Terus ya Pak? Kemudian tadi setelah jadi soleh, hatinya dibersihkan dari makhluk, hilang makhluk dari hati. Yang bisa tinggal Allah. Nah kemudian setelah dipindahkan dari stasiun yang kedua ini, masuk nur yang ketiga. Setelah itu dia tidak lagi melihat dirinya, dia tidak lagi melihat keinginannya, yang dia lihat hanyalah Allah. Bagaimana ketika dia ibadah, yang dilihat adalah perintah Tuhannya, yang dilihat adalah kekuasaan Allahnya, yang dia lihat adalah anugerah Allahnya karena memberikan izin dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai al-anwar matoyal qulub wal asrar. Nur menjadi kendaraan kolbu dan menjadi kendaraan sir. Kolbu apa Pak? Sir? Selir deh Pak, ya orang kadang-kadang punya diri sendiri, tapi yang ada di dalam diri kita kan kita nggak tahu ya Pak. Nah sehingga adalah ulama, ya Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan banyak. Apa sih sir itu? Apa sih
kolbu itu sebenarnya sir, kolbu, ruh eta keneh. Cuma namanya bisa berbeda tergantung dengan sifatnya. Nah, kita baca saja apanya. Wal qulub jam'u qalbin. Qulub, lafaz qulub, asrul qulub, matoyal qulub itu jamak dari lafaz qalb. Wa huwa al haqiqatu al qabilatu lil mafhumat. Apa itu hati? Hati itu adalah sesuatu yang bisa menerima ilmu. Jadi apa bedanya kita dengan makhluk lain? Karena makhluk lain tidak bisa qabilul ilmi, nggak bisa mendapat ilmu, nggak bisa mendapatkan pemahaman. Adapun manusia bisa menerima ilmu, bisa menerima paham dan lain-lain. Di mana disimpannya? Di kolbu. Nah itu. Kemudian apa itu asror? Asror jam'u sirin, jamak lafaz sir. Al-haqiqatu al-qabilatu litajalliyati, yang fungsinya untuk menerima tajallinya Allah. Tajalli itu naon? Tajalli itu Allah, itu Allah menampakkan entah itu sifatnya, entah itu af'alnya, entah itu zatnya ke dalam hati seseorang. Apa yang bisa melihat itu? Sir. Contoh, Allah itu kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jelas ya Pak ya? Qadirnya Allah jelas nggak Pak? Tapi kelihatan nggak? Bagi orang yang bisa melihat, qadirnya Allah itu kelihatan. Tapi yang melihatnya sir. Terus gimana tuh hati kita ini bisa jadi kolbu, bisa jadi sir dan lain-lain. Nah, wal kullu semuanya itu ismun lirruh, sebenarnya nama untuk ruh kita. Ruh kita itu bisa jadi kolbu, bisa jadi sir. Madam fa innar ruh madamat mutazallimatan bil ma'asi wadzunubi wasyahawati wal uyubi sumiyat nafsan. Kalau ada ruh, jiwa yang selalu dihias dengan maksiat, yang dihias dengan syahwat, zolim, dosa dan lain-lain, dirinya, ruhnya disebut nafsu. Dirinya itu sumiyat nafsan. Ruh itu nama, tapi bisa jadi nafsu namanya teh. Bisa jadi ruh, bisa jadi kolbu, bisa jadi sir, bisa jadi akal dan lain-lain, tergantung sifat dan keadaannya. Kalau keadaan seseorangnya itu masih penuh dengan kemaksiatan, ruhnya itu disebut nafsu. Nah kemudian kalau dia mulai faidan jazaron, tertahan, maksiatnya tertahan, wan akolan, kemudian dibelenggu, in aikolal ba'il, seperti dibelenggunya ba'ir, unta, sumiat aklan, maka ruhnya dinamakan akal. Kalau sudah seperti itu, karena kan akal itu tujuannya untuk mencegah seseorang berbuat maksiat. Kemudian dirinya sudah mulai menahan diri untuk berbuat maksiat, maka ruhnya tadi bernama akal. Nah kemudian beres seperti itu, pamazalat tataqallabu bil ghaflah wal khudur. Nah kayaknya kita ini nih, kalau hatinya, dirinya masih kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lupa, maka ruh tadi namanya kolbu. Kolbu itu artinya bolak-balik ya Pak, kadang-kadang ngaler, kadang-kadang ngidul. Maka ruhnya tadi bernama kolb. Kemudian yang keempat berarti Pak, Faidat ma'anat, nah, mulai tenang, wasakanat, anteng, wastarohat, nyaman, minta abil basyariyah, dari kepayahan yang bersifat manusia, sumiat ruhan, barulah dinamakan ruh. Ruh itu artinya tenang, artinya itu nyaman. Kalau dia sudah hilang sifat-sifat kemanusiaannya, kumaha hilang sifat kemanusiaan teh maksudnya Rasul itu jauh dari sifat kemanusiaan. Dibaledog senyum. Manusia bukan? Cik saya mau nanya, dibaledog senyum. Manusia bukan? Makanya kalau hilang sifat kemanusiaan aglabiah, manusia biasanya hilang, maka dirinya sudah bernama ruh.
Nah kalau yang sudah ruh ini tingkat luar biasa. Ada lagi nggak selain nama dari ruh tadi? Ada. Fa iza tasopat min ghabasil hissi, kalau sudah hilang dirinya, sudah hilang hatinya dari makhluk dan lain-lain, barulah disebut sihir. Jadi tingkatannya nafsu, akal, nafsu, kolbu, akal, terus tadi teh ruh, kemudian baru sihir. Kanjeng Rasul ada di sini. Jangan sangka Kanjeng Rasul masih di tingkatan yang tadi ya Pak, yang sudah hilang, dan tidak. Kanjeng Rasul sudah di sihir. Kalau kita lihat sifat yang ada di sini. Karena apa? Karena likauniha sorot siran min asrarillah. Kalau orang nafsunya, ruhnya sudah bernama sir, insya Allah nanti dititipi rahasia-rahasia Allah. Gimana maksudnya rahasia-rahasia Allah? Gampangin ayat Al-Quran di atas. Dina Al-Quran teh hadza laisa min amri. Kata Kanjeng Nabi Khidir, saya juga mau nolak gimana? Ini semua kan perintah Allah. Yang Kanjeng Nabi Musa tidak tahu. Itu kan rahasia Pak, berarti Pak. Yang pada akhirnya dibukakan. Berarti ada dong rahasia yang tidak dibukakan. Makanya nanti kalau Bapak punya kesempatan, beli satu kitab Pak. Namanya Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrar itu sudah ada terjemahnya, yang ngarangnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu dari mulai perjalanan ruh sampai kemana ruh, awal mulanya ruh, itu diterangkan di situ. Sirrul Asrar. Artinya apa sir? Sir itu rahasia, asrar itu rahasia-rahasia. Jadi artinya gimana? Sirrul Asrar itu rahasianya rahasia. Lebih ke gitu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani ngarang kitabnya baca Sirrul Asrar. Itu kalau baca kitab Sirrul Asrar puyengnya luar biasa banyak. Nah, sehingga inilah Pak, nama-nama keadaan diri seseorang. Ya ini mudah-mudahan lah banyak. Kalau kita dari yang beberapa disebutkan tadi, ruh kita namanya yang mana nih Pak? Kira-kira? Insya Allah sir ya Pak. Nah panginten itu Pak yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Nah jadi kalau kita kembalikan lagi al-anwar matoyal qulub wal asrar. Artinya nur itu bisa menjadi tunggangan kolbu, bisa menjadi tunggangan sir, bisa dipahami Pak Intan banyak dari yang telah kita bacakan tadi. Apa itu kolbu, apa itu sir, apa itu nafsu, apa itu akal. Nah itu tadi telah diterangkan oleh Syekh Ibnu Ajibah. Nah mudah-mudahan kita sing diparini taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, mengapa ada penambahan dulu atau pertanyaan? Cekap Pak Intan banyak. Kelihatannya rada-rada paham ya, husnudon saya ya. Husnudon saya ya. Nah pangitan bisa pahamnya dicekapkan sakia, mudah-mudahan sehingga aya manfaatnya. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.